Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di materi video pembelajaran ya. Dimana sekarang saya mendapatkan tugas dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu terkait pembahasan teknologi wireless. Untuk pembahasan kali ini nanti akan saya coba membahas tentang pengertian dari wireless itu sendiri, terus nanti dari segi-segi keamanannya, infrastruktur, cara kerja, sampai ke keamanan dan bagaimana cara kita mengamankan wireless kita dari orang-orang yang berniat kurang baik. Dan juga saya mohon maaf di sini tidak menampilkan video saya karena kebetulan device kamera saya itu sedang rusak, jadi hanya suara saja sama tampilan slide-nya aja. Oke. Nah, yang pertama itu pengertian dari teknologi wireless ya. Jadi teknologi wireless ini teknologi yang menghubungkan dua buah perangkat atau lebih itu tidak menggunakan kabel. Jadi biasanya kita menghubungkan komputer A dengan komputer B itu menggunakan kabel, tapi dengan teknologi wireless ini itu tidak perlu menggunakan kabel karena dia memanfaatkan gelombang radio di sini ya. Jadi teknologi wireless ini banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Biasanya pertukaran data itu tidak menggunakan kabel di sini. Nah, teknologi wireless ini memiliki kelebihan dan juga tidak lepas dari kekurangannya. Jadi ada beberapa yang coba saya bahas terkait kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan pembangunan jaringan yang lebih cepat, karena untuk membangun sebuah jaringan wireless ini dia tidak memerlukan kabel ya. Jadi mungkin dari satu titik ke titik lain, biasanya kalau menggunakan kabel kita harus mengukur berapa jaraknya, terus kabel yang cocok untuk itu, terus kita mencari jalurnya. Tapi kalau wireless ini enggak, dia hanya memasang device, biasanya itu access point yang dipasang di situ, jadi tinggal koneksi ke access pointnya, itu sudah bisa terhubung. Mudah dan murah untuk direlokasi, jadi untuk perpindahan lokasinya itu mudah. Jadi, misalkan dari lokasi A ke lokasi B itu akan perpindahan jaringan itu mudah karena hanya memindahkan kayak misalkan access pointnya saja gitu dipindahkan. Jadi tidak harus memindahkan kayak tarik kabel kembali, ukur lagi atau apa, itu tidak perlu. Yang ketiga, biaya pemeliharaannya murah karena tadi device alat-alat yang dibutuhkannya tidak terlalu banyak ya. Yang keempat itu sumber file bisa pindahkan dengan mudah tanpa menggunakan kabel ya. Dan yang kelima, mudah sekali untuk di setup dan juga handal. Jadi untuk setupnya sendiri gampang ya. Untuk teknologi wirelessnya ini gampang untuk yang sudah terbiasa sih sebenarnya. Tapi memang untuk yang awam pun dia tidak terlalu harus belajar terlalu hanya mempelajari lewat internet pun dia sebenarnya sudah bisa melakukan instalasi untuk wireless. Tapi ada kekurangan juga di teknologi wireless ini. Yang pertama, keamanan atau kerahasiaan data-datanya rentan ya di situ ya. Karena apa? Untuk teknologi wireless ini jadi siapapun yang memiliki, misalkan di handphone kita nyalakan wifi-nya, nah itu bisa tahu tuh di sekitar kita itu ada jaringan wireless di situ. Nah, itu mungkin yang maksudnya keamanan atau kerahasiaannya data rentan, karena ketika orang yang berniat kurang baik udah bisa masuk ke koneksi, mengakses koneksi kita, mungkin dia bisa pencurian data di situ. Itu bisa saja terjadi. Yang kedua, kualitasnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca ya, dibandingkan dengan yang kabel ya, karena ini kan memanfaatkan gelombang radio. Kalau kabel kan tidak terpengaruh oleh cuaca, apalagi dalam lokal area network yang cakupannya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau wireless ini dia terpengaruh oleh cuaca, apalagi cuaca yang kurang bagus gitu ya, cuaca buruk, dia biasanya terpengaruh sinyalnya, delay atau keterlambatan yang besar ya, mungkin karena tadi pengaruh cuaca itu. Jadi untuk pengiriman atau pertukaran datanya dia terlambat di situ. Kemudian kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar jika dibanding dengan menggunakan kabel ya. Tadi saya bilang bahwa
orang itu dengan device-nya bisa tahu ada wireless di sekitar dia. Nah, mungkin dia berniat kurang bagus mau menyadap atau dia mau mencuri data, itu dengan mudah sih sebenarnya dibandingkan dengan kabel. Karena kalau kabel itu, kalau device-nya tidak disambungkan ke kabel, dia tidak akan bisa masuk ke jaringannya itu. Yang terakhir itu mahal dalam investasinya dibanding dengan kabel gitu ya. Karena mungkin untuk device-nya sendiri kayak modem, kayak router di situ, terus nanti untuk software-nya di situ yang dibandingkan dengan menggunakan kabel itu dia lebih mahal. Nah, di sini juga ada jenis-jenis wireless ya. Ini kategorinya dalam hal cakupannya sih sebenarnya. Yang pertama itu ada wireless personal area network, dimana cakupannya itu tidak terlalu luas, dia kecil ya, hanya sekitar 10 meter ya. Mungkin diibaratkan itu seperti Bluetooth gitu ya. Bluetooth kayak di handphone itu biasanya ada Bluetooth. Nah, itu cakupannya kan tidak terlalu jauh. Sini hanya sekitar 10 meter di situ. Yang kedua itu wireless local area network. Nah, ini kalau ini cakupannya masih agak di atas personal area network tadi. Untuk cakupannya bisa sampai 2 km. 2 km, tapi dia harus menggunakan antena tambahan, antena eksternal, dan harus dipasang pada ketinggian tertentu gitu. Kalaupun tidak menggunakan antena eksternal, dia masih cakupannya masih cukup luas dibandingkan dengan personal area network. Yang ketiga itu wireless metropolitan area network. Nah, teknologi wireless metropolitan ini biasa disebut juga WiMAX di situ ya. Nah, untuk WiMAX-nya ada dua, itu ada fixed WiMAX dan juga ada mobile WiMAX. Tujuan dari Metropolitan Area Network atau WiMAX ini untuk menjangkau ukuran sebuah kota ya, makanya dinamakan metropolitan di situ area network. Jadi cakupannya itu sebuah kota di situ, satu kota nih. Dan yang keempat itu wireless wide area network. Nah, ini kalau ini cakupannya sudah sangat luas sekali ya. Di situ teknologi network selulernya itu ada WiMAX, ada GPRS, ada Edge, ada CDMA, GSM, SDP atau 3G untuk komunikasi data. Sekarang malah sudah mau 5G ya, sudah 5G ya, mana di negara-negara lain sudah 5G ya. Kemudian ini adalah infrastruktur dan prinsip kerja. Jadi prinsip kerja wireless ini dikarenakan oleh komputer yang memiliki built-in receiver seperti walkie-talkie atau disebut juga adapter wireless. Nah, di sini kita lihat bahwa di jaringan internet itu terkoneksi ke modem. Dari modem biasanya dia ada firewall ya, biasanya dipasang di firewall atau settingan. Kita ada setting firewall di situ. Terus dia koneksi ke router. Nah, dari router ini baru dia dibagi-bagi ke device yang terkoneksi ke dia gitu. Atau koneksinya. Nah, yang pertama ini dia koneksinya menggunakan network adapter. Nah, jadi masih menggunakan kabel kalau untuk komputer desktop yang ini ya. Kemudian untuk laptop atau notebook ini dia menggunakan wireless PCMC IA card yang udah biasanya built-in di dalam laptop. Jadi laptop sekarang itu biasanya sudah built-in untuk adapter wirelessnya sendiri ya. Nah, yang ketiga ini komputer ini pakai wireless adapter, biasanya dia ada eksternal gitu kita karena komputer desktop gini dia tidak dilengkapi dengan wireless adapter, jadi kita harus eksternal ya, kita pasang di situ, kita beli dulu terus kita pasang. Selanjutnya keamanan jaringan wireless. Nah, ini deskripsi dari segi-segi keamanan untuk wireless sendiri ya. Yang pertama itu ada confidentiality. Jadi confidentiality itu hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang. Misalkan kita memiliki sebuah data dan yang dapat mengakses data itu hanya misalkan orang
atas nama A dan atas nama B, sedangkan atas nama di luar itu dia tidak memiliki wewenang untuk mengakses. Yang kedua yaitu integrity. Integrity itu jadi informasinya dapat dirubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Kayak tadi si A dan si B dia memiliki hak confidentiality, dia bisa mengakses, tapi yang memiliki integrity itu hanya si A yang dapat merubah informasi, sedangkan si B tidak bisa merubah datanya itu. Yang ketiga itu availability. Jadi informasi ini untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan gitu di sini. Jadi tidak kayak tadi ditunjuk si A si B, tapi siapapun itu bisa asal dia sudah diberikan wewenang untuk dapat mengakses data atau merubahnya itu. Yang keempat itu authentication. Authentication ini bahwa yang melakukan akses pertukaran data itu betul-betul orang di situ gitu. Jadi orangnya itu maksudnya orang-orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi tidak menggunakan identitas orang lain untuk mencoba untuk mengakses data. Yang kelima itu non repudiation. Jadi pengirim atau penerimanya itu betul-betul mengakui gitu. Jadi ketika dia mengirim data, dia mengakui bahwa oh iya saya mengirim data, atau sebaliknya yang penerima bahwa dia benar-benar menerima data. Jadi tidak bisa menyangkal pengiriman dan penerimaan pesannya itu. Itu segi keamanan, deskripsi dari segi keamanan ya. Selanjutnya, ini biasanya gangguan kayak hacking atau ngehack gitu ya, biasa orang-orang itu. Biasanya sih dia niatnya kurang bagus di situ. Jadi dia punya keahlian dalam teknologi cuma dimanfaatkan dengan kurang baik di situ. Nah, yang pertama itu ada denial of service attack. Biasanya kita bilangnya DDoS ya di situ ya. Jadi jaringan kita itu, wireless kita itu dibanjiri sama koneksi-koneksi di situ, sehingga kita tuh susah untuk mengakses jaringan wifi kita. Misalkan kita pasang wifi, terus ada orang yang melakukan DDoS tadi, nah tiba-tiba jaringan wifi kita itu sibuk dan kita tidak bisa mengakses. Mungkin kita harus mereset daripada access point atau router yang kita punya. Yang kedua itu man in the middle attack. Nah biasanya ini terjadi ketika terdapat IP public di situ. Maksudnya wifi public di situ, public wireless lah di situ. Jadi kalau kayak di restoran, kayak di mall-mall gitu suka ada wifi public. Nah biasanya yang man in the middle attack itu dia menggunakan sarana itu untuk melakukan teknik yang kejahatan di situ. Ada juga yang dinamakan sniffing di sini. Sniffing itu kayak penyadapan ya. Biasanya itu termasuk pelanggaran ilegal juga gitu. Biasanya dia pakai data yang melalui jaringan bisa di-capture oleh orang lain gitu di situ. Kemudian mencari password kita, password banking, keuangan, atau password email kita biasanya gitu. Dia mencuri-curi informasi itu. Yang ketiga itu rogue. Rogue itu kayak penipuan sih sebenarnya. Jadi ada orang yang punya niat kurang baik, kemudian dia pasang access point dipasang sama dia dengan harapan ada orang yang terkoneksi, ada orang yang mengkoneksikan device itu ke access point yang dia pasang, kemudian dia bisa mencuri informasi apa yang ada di device itu atau aktivitas yang sedang dilakukan selama device-nya terkoneksi ke access point yang dia buat. Yang ketiga itu default setting. Biasanya kita untuk device baru itu kan suka ada masih default setting ya. Misalkan kita baru membeli access point di situ, nah itu biasanya settingannya masih default. Nah jadi kadang kita tidak memperhatikan itu. Nah orang yang benar-benar tahu dia bisa memanfaatkan itu mungkin untuk mencuri data kita juga gitu di situ. Nah selanjutnya cara yang bisa kita lakukan, ini beberapa cara sih ya yang bisa kita lakukan untuk memprotek jaringan wireless kita baik di rumah maupun di kantor. Yang pertama itu mengaktifkan enkripsi di sini ya.
Jadi fungsi enkripsi ini biasanya sih di disable kalau pada router wireless. Nah, maka kita harus mengaktifkannya gitu kan. Kita harus mengecek router kita apakah enkripsinya ini aktif atau tidak, maka kita harus mengaktifkan. Untuk enkripsinya ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu WEP atau Wide Equivalent Protection, yang kedua WPA, Wi-Fi Protected Access, dan yang ketiga WPA2. WPA2 ini kelanjutan dari WPA ya. Oke, WPA2 di situ. Itu untuk pilihan enkripsi yang ada di wireless. Nanti bisa dipilih mau WEP, WPA atau WPA2. Nah, yang kedua itu mengubah nama jaringan atau wireless. Nama jaringan wireless atau SSID. Nah, biasanya ketika kita baru membeli access point atau router, itu settingan untuk administrator untuk merubah password, settingan di router kita itu biasanya masih default ya. Biasanya kita username dan passwordnya itu masih admin gitu. Nah, itu kita harus merubah itu karena memang sih dia tidak menjamin keamanan di situ, tapi setidaknya orang ketika koneksi ke jaringan wireless kita dan melihat namanya sudah tidak default, misalnya kita rubah dengan nama yang lain, orang tuh akan agak sedikit aware di situ bahwa oh ternyata wireless ini tuh di manage sama orangnya, tidak dibiarkan default begitu saja gitu. Yang ketiga itu disable SSID broadcast. Nah, disable SSID broadcast ini maksudnya ketika device itu dinyalakan wifi-nya, misalkan di sekitar itu ada jaringan wireless, biarpun dia belum pernah terkoneksi ke jaringan wireless tersebut, itu tapi akan tampil di situ. Jaringan wifi kitanya akan tampil di list atau di daftar yang available di situ. Makanya itu di disable. Disable itu tujuannya kalau orang yang belum pernah terkoneksi, dia tidak akan melihat bahwa di situ tuh ada jaringan wireless. Jadi ini khusus untuk yang sudah pernah terkoneksi. Nah, yang keempat itu enable MAC filtering. MAC address biasanya dia khusus beberapa device yang memang sudah didaftarkan di router atau access point itu yang bisa koneksi biasanya. Nah, ini yang beberapa kali saya kerjakan di kantor ya. Jadi untuk mencegah orang-orang yang masuk ke jaringan, biasanya saya mendaftarkan device orang-orang yang tertentu gitu di situ. Jadi hanya device yang MAC addressnya sudah didaftarkan, dia yang bisa terkoneksi ke jaringan wireless. Ya, mungkin itu saja sedikit pembahasan saya terkait teknologi wireless. Di sini saya tidak mencoba menggurui ya, kita sama-sama belajar di sini. Mohon maaf juga apabila ada masih banyak kekurangan atau mungkin deskripsi saya yang kurang tepat di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.